Oke, para DMI lovers dan Dimago fans, masih di channel kesayangan kita, di Hari Mata Indigo bersama dengan Mas Yus, dan masih di cerita horor di Hari Mata Indigo. Dan tentu saja Mas Yus tidak sendiri, kali ini masih ditemani oleh Mbak Vika dan Novi-chan selaku narasumber untuk cerita horor pada malam hari ini. Di part sebelumnya kita sudah membahas mengenai cerita sebuah rumah di daerah Klaten yang dulu pernah ditinggali oleh Mbak Vika, dan di sana terjadi banyak fenomena-fenomena gaib, fenomena-fenomena mistis, dan kita sudah bahas di situ. Nah, di part 2 ini Mas Yus mau coba ungkap kayak gitu, mau coba ungkap karena tadi udah sekilas juga di part sebelumnya Mbak Vika sudah coba untuk menceritakan kira-kira kejadian-kejadian apa yang mungkin pernah terjadi di rumah itu, dan dia sudah mendengar dari beberapa orang tentang sejarah rumah itu. Di mana katanya rumah itu dulu pernah ditinggali sama eh, mungkin keluarga Belanda, dan tadi juga dikonfirmasi oleh Novi bahwa memang ada sosok noni di sana. Dan kalau dari segi Mas Yus mau coba ungkap seperti ini. Ini ada kaitannya memang, dan memang yang membuat rumah itu suasananya jadi agak berbeda dengan aura-aura rumah pada umumnya, karena memang di sana pernah ada kejadian pembunuhan kayak gitu. Kalau dari yang Mas Yus coba lihat begitu, rumah ini sudah mengalami beberapa kali pergantian fungsi. Pada waktu pertama kali rumah ini sebenarnya sempat digunakan sebagai kantor atau kayak markas tentara Belanda lah, kalau Mas Yus lihat seperti itu. Dan baru setelah itu kemudian kantor atau markas Belanda ini fungsinya dipindahkan ke tempat lain, dan kemudian rumah itu dijadikan tempat tinggal dari sebuah keluarga yang juga keluarga Belanda. Dan di situ kemudian ada noni yang tadi sempat dibahas, sempat dilihat juga oleh Novi, ya. Ada kejadian, kalau Mas Yus sebenarnya nggak tahu, dari awal tadi cerita ada bau darah yang menonjol memang. Mungkin Novi juga sempat ngerasain ini ada bau darah yang menonjol kayak gitu. Dan ini bau darah ini kayaknya nggak bersumber dari satu orang kayak gitu. Ini bersumber dari beberapa orang karena memang ada sebuah kejadian tragis di sana. Kalau yang Mas Yus lihat, memang pada waktu kejadian rumah ini pernah berfungsi sebagai kantor atau markas tentara Belanda, ya kayak, tapi bukan markas yang gede gitu ya, tapi ini memang sebuah markas kecil atau kantor kecil gitu, di mana memang di situ pernah ada kejadian kayak tentara Belanda ini lagi mencoba untuk mencari seseorang. Lagi mencoba untuk mencari seseorang yang memang dia kayak membawa daftar nama dari tentara-tentara pejuang atau tentara-tentara yang melawan pihak Belanda kayak gitu. Nah, kemudian ini sambil Mas Yus coba terawang dan Mas Yus coba gambarkan, dan usaha yang dilakukan oleh para tentara Belanda ini kemudian dengan menculik istri dan anak dari pejuang Indonesia yang membawa daftar nama eh, pejuang-pejuang Indonesia ini, yang membawa list nama tentara-tentara pejuang ini. Dan di situ kemudian terjadilah tragedi itu. Perempuan ini dibawa beserta dengan anaknya yang masih kecil, kisaran umur mungkin sekitar 6, 7 atau 8 tahun, atau mungkin bisa 9 tahun, tapi yang pasti di bawah 10 tahun itu ada anak laki-laki di situ. Dan ibu ini penampilannya kayak pakai kebaya gitu. Kayak kebaya seperti yang tadi dilukiskan sama Mbak Vika itu, rambutnya kayak kayak dikepang gitu, dan dia lagi gendong bayi sebenarnya. Lagi gendong bayi. Kemudian karena
perempuan ini nggak bersedia memberitahukan di mana persembunyian dari suaminya, akhirnya perempuan ini dibunuh. Sempat dianiaya, kemudian dibunuh, dan termasuk juga bayi dan anaknya yang masih kecil di situ. Dan jenazahnya kemudian dikuburkan di situ juga. Dan yang kemudian terjadi lagi, akhirnya markas tentara yang atau mungkin tempat tangsi yang ada tentara-tentara Belandanya ini kemudian diserbu. Dan di situ pernah terjadi kayak pertempuran gitu, kayak peperangan gitu antara pejuang Indonesia sama tentara Belanda. Dan di situ yang kemudian menimbulkan lagi-lagi aroma darah yang lumayan kental kayak gitu. Dan itu kemudian yang menyebabkan ada banyak sekali kalau Mas Yus lihat bukan sekedar pusaka ya, tapi di situ kayak ada senjata-senjata, kayak ada mungkin pistol, kayak mungkin ada senapan, kayak mungkin ada mungkin yang meriam yang dimaksud kayak model-model RPG gitu sih, kayak meriam RPG gitu. Itu juga ada kayak terkubur di situ karena di situ pernah terjadi kayak pertempuran atau peperangan kayak gitu. Dan di sini sebenarnya dari tadi Mas Yus sambil menggambarkan ini sosok yang sempat dilihat oleh Mbak Vika, di mana kelihatan seperti ada ibu menggendong bayi dan dia menggandeng seorang anak. Bentuknya seperti ini mungkin kalau Mas Yus bisa visualisasikan. Ya, ini perempuan ini namanya saya tadi agak dapat nama kayaknya namanya Satirah. Satirah atau Butirah kayak gitu namanya. Kondisinya sebenarnya pada waktu menggambar pengen kayak ada gambar luka tembak di bagian dada sini, tapi kayaknya terlalu menyakitkan kalau digambar, sedangkan di anaknya sendiri yang laki-laki yang sebelah sini, yang sebelah kanan sini, ini ada kayak luka tembak di dahi kayak gitu. Sedangkan bayinya ini lebih meninggal karena dia kelaparan karena ibunya sudah meninggal dan dia nggak dapat asupan makanan kayak gitu. Nah, setidaknya ini yang kemudian membuat rumah itu jadi kental dengan suasana suram, dengan suasana angker. Ditambah lagi memang ketika rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal dari sebuah keluarga Belanda, ada seorang noni yang memang meninggal sakit di sana. Meninggal karena sakit kayak gitu. Meninggal karena sakit, dan ini yang kemudian juga hawanya masih cukup kerap dirasakan. Ada kejadian ketika peperangan antara pejuang Belanda sama Indonesia pada waktu awal rumah itu jadi markas Belanda gitu, itu ada tentara yang pernah sembunyi di dalam sumur. Pernah ada sembunyi di dalam sumur tapi ketahuan. Dan dia langsung ditembak dari atas di situ. Sehingga meninggal di tempat. Dan itu yang kemudian membuat sumur itu jadi terasa sangat gimana. Dan dia yang suka memainkan timba itu naik turun. Kayak gitu. Ini yang coba Mas Yus ungkap. Kejadian tragisnya yang Mas Yus tonjolkan sebenarnya lebih bukan kejadian tapi memang residual energinya cukup kuat dan rasa kayak ada karena ya rasa yang ditimbulkan karena kejadian tragis itu yang cukup kemudian agak bikin nyesek, bahkan sambil ceritain aja kayak rasanya nyesek banget gitu di dada gitu karena kejadian ini merenggut nyawa dari orang-orang ini kayak gitu ya. Nanti Mas Yus akan pasang mungkin gambar ini juga di Instagram. Mungkin Mbak Vika ada komentar terkait dari cerita atau mungkin dari gambar yang coba untuk Mas Yus visualisasikan ini? Ini energinya ke saya, Mas, mau nangis. Oh ya, mungkin masih terasa ya, mungkin masih terasa. Ya, karena memang ini bukan sekedar gambar, tapi ini adalah potret energi. Ini adalah potret sebuah kejadian tragis. Ya kita sama-sama doakan saja, Novi Chan,
minta tolong ya, minta bantuan supaya didoakan, supaya mereka bisa tenang, karena sampai sekarang mereka masih ada di sana. Ya, Insya mungkin Allah, Novi, Mas Jus. ya Novi Chan dibantu ya, oke, kayak gitu. Iya, Mas Nah, Yus. Novi Chan sendiri, kalau misalnya dari tadi yang coba Mas Yus paparkan, ada komentar nggak? Atau apa yang mau disampaikan? Iya, ya sedih. Pokoknya di Sedih ya? situ tragedinya menyedihkan. Iya, betul. Agak memang agak sedih Soalnya ya. ada memang benar ada tembakan di situ, suara tembakan. Ada suara tembakan, Novi dengar ya, suara tembakan ya? Ya, Iya. oke, ya misalnya kayak gitu. Jadi ini ada, masih nggak sekedar cerita, tapi juga Novi Chan sudah mengkonfirmasi. Nggak tahu tadi memang sempat ketika awal cerita kayak ada bau-bau anyir gitu ya Novi. Ya Novi kerasa nggak ada bau-bau anyir, bau-bau darah kayak gitu. Dan itu Iya, betul. lumayan ganggu juga sih. Tapi ini bukan bau Iya. kayak yang itu, yang kayak jumping candy ghost yang itu. Ini bukan bau yang kayak gitu. Ini benar-benar Iya, bau darah seger gitu. bau anyir, Oke, iya. ya bau anyir. Oke, paling seperti itu sih. Nah, Novican, kalau misalnya ada sebuah tempat yang kayak bekas tempat tragedi gitu, ada bekas tempat kejadian yang menyedihkan kayak gitu. Itu sebenarnya yang membuat kemudian energinya bisa nempel itu apa sih sebenarnya, dan apa yang mungkin kita harus lakukan sebenarnya kalau dari Novican sendiri? Iya, pokoknya kasih energi positif terus. Seperti ya dinetralisir lah Mas Yus. Seperti kasih garam juga itu sangat membantu. Pokoknya didoakan terus. Terus kan di situ sudah ketemu tulang belulangnya juga, dimakamkan dengan layak, didoakan. Ya. Nanti bisa lebih tenang di sana. Bisa lebih tenang tentunya ya. Dan kita berharap juga sama-sama mungkin kita doakan buat teman-teman juga yang menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Mungkin kita bisa bantu sama-sama doakan supaya mereka jadi lebih tenang, dan mereka sebenarnya bukan sekedar mengganggu kalau Mas Yuda, tapi mereka ingin mencoba mengingatkan kita. Jangan sampai kejadian seperti ini berulang lagi. Coba rasa kemanusiaan, rasa kedamaian itu bisa diberikan, bisa dicurahkan buat mereka, karena memang mereka tidak mendapatkan itu, kayak gitu. Ya, teman-teman mungkin sudah cukup mengerti. Kita bantu untuk sama-sama mendoakan mereka, kayak gitu. Cerita horor ini tidak hanya sekedar cerita horor, tapi setidaknya kita bisa ada sesuatu yang bisa kita ambil juga di sini. Fenomena-fenomena hantu itu sebenarnya hanya remah-remah, hanya kepingan-kepingan kecil gitu di dunia supranatural atau di dunia astral, tapi paling enggak kita bisa juga banyak belajar dari sana. Ya, oke. Mbak Vika. Ya, see you. Oke. Kira-kira ada pernah terakhir kali kapan mungkin nostalgia gitu, atau mungkin setiap tahun rutin gitu kembali ke Klaten melihat rumah itu, atau mungkin memang ada saudara yang tinggal di sana dan masih istilahnya bisa menceritakan kondisi rumah itu sekarang gimana dan seperti apa kayak gitu? Kebetulan 1 tahun yang lalu itu saya pulang ke Klaten. Nah, yang di Klaten sekarang tinggal tante gitu kan. Nggak terlalu jauh juga dari rumah itu. Cuman lewat aja sih Mas, kita nggak bisa masuk gitu. Saya ngeliat itu udah banyak perubahan. Di garasi itu udah dibangun kayak toko kue sama yang pemilik barunya. Terus dibangun kayak trotoar. Ya, malah saya lihat sekarang seperti tambah kurang terawat ya. Jadi kayak maaf nih, kayak sedikit kumuh kalau saya lihat. Oh, malah kayak gitu ya. Jadi ada malah kondisinya mungkin perlu untuk lebih perawatan lagi ya kondisinya sekarang itu ya. Oke, bisa kayak gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang bisa untuk merawat, kemudian nanti ada yang bisa untuk memperbaiki rumah itu sehingga rumah itu, kalau yang masih lihat sebenarnya sih rumah itu asri, bagus gitu ya. Kalau mungkin dari cerita rindang gitu, rindang dan sebenarnya juga sejuk kayak gitu kondisinya. Tapi mungkin karena pernah ada tragedi di sana, jadi kerasanya, apalagi kalau malam ya, kalau malam gitu kayak ada yang gimana gitu, Semakin mungkin iya. semakin auranya semakin suram gitu ya, jadi ya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan nanti
kita doakan yang terbaik untuk tempat itu dan apapun yang ada di sana juga menjadi semakin baik juga. Oke, Mbak Vika, aku ini udah coba out of topic nih. Mungkin Mbak Vika bisa cerita sedikit mengenai Mbak Vika buka kelas atau mungkin Mbak Vika ada kesibukan untuk tarot. Ini sudah dijalani selama berapa lama? Silakan. Kalau mau promosi juga boleh loh. Silakan loh. Kalau Mbak Vika mau promosi. Kalau untuk sekolah sendiri saya cuma membantu aja sih Mas di paguyuban gitu. Kalau untuk tarot reader saya sendiri membuka open reading sendiri. Kalau teman-teman mau konsultasi silahkan hubungi di Instagram @aphrodite_tarot_id. Wah, itu dia teman-teman. Instagramnya Mbak Vika, Aphrodite Tarot. Itu di Instagram nanti teman-teman _ID. Nanti teman-teman bisa searching sendiri ya. Teman-teman bisa searching sendiri kalau misalnya ada yang mau konsultasi, ada yang mau coba dibaca tarot, mungkin juga ada yang mau coba tanya-tanya boleh ya Mbak Vika ya, kayak gitu. Silakan. Ngomong-ngomong udah berapa lama nih aktif untuk di bacaan tarot ini? Kalau untuk open reading yang untuk umum tuh hampir 1 tahun ya Mas Yus. Tapi kalau untuk sendiri sama keluarga itu ya udah 1 tahunan lebih sih. 1 tahunan lebih ya. Wah, berarti udah lumayan lama juga kayak gitu. Awalnya belajar tarot sengaja atau belajar sendiri atau ada yang ngajarin atau gimana waktu dulu? Enggak, saya belajar sendiri karena awalnya saya dari pasien, dari klien dulu. Oh, saya malah jadi pasien, malah jadi praktisi tarot. Banyak sih ya kayak gitu juga sih. Ya. Oke, nanti teman-teman bisa coba kalau mau kepoin Mbak Vika juga bisa di Aphrodite Tarot _ID. Dan saya mau beralih ke Novichan. Novichan, sekarang kesibukannya ngapain nih Novichan? Sibuknya, ya sekarang sih masih sibuk di rumah aja. Masih sibuk di rumah aja. Dengar-dengar mau jadi pembicara nih. Iya, besok insya Allah di SYP. Temanya tentang astral projection juga. Wah, ini dia. Mas Yus belum pernah bahas tentang astral projection, dia sudah bawain jadi pembicara tentang astral projection. Wah, berarti kapan-kapan harus bawain tema astral projection di channel Diari Mata Indigo ya, Novichan ya. Iya, Mas Yus, siap, insya Allah. Oke, Novichan, sedikit aja buat pesan-pesan ke teman-teman supaya rumah tinggalnya itu nggak jadi sarang hantu, nggak serem, enak untuk ditinggali, jauh dari fenomena-fenomena astral. Bisa kasih tips nggak? Bisa kasih saran nggak? Ya, kalau aku sarannya sih satu aja, Mas. Ada beberapa sih. Pokoknya intinya kalau ingin rumahnya itu aman kayak gitu ya, setidaknya pencahayaan itu emang penting. Pokoknya ada pencahayaan, dibuka pintunya atau jendelanya setiap pagi biar ada udara masuk. Jadi ada pergantian hawa di situ, ya. Terus jangan lupa kalau habis dari mana-mana cuci tangan dulu, cuci kaki baru masuk. Nah, itu dia. Itu yang paling penting. Karena kadang kan ada energi-energi negatif dari luar, kan kita bisa mengantisipasi dengan mencuci air, itu kan bagus, Mas Yu. Apalagi di masa sekarang ya, lagi wabah COVID kayak gini, dari rumah lebih baik cuci tangan, cuci kaki atau mandi sekalian ya, biar nggak bawa virus kayak gitu. Ya, karena virus ini lebih menakutkan daripada astral sekarang karena sama-sama nggak kelihatan tapi malah bisa bikin sakit kayak gitu ya. Oke, Novichan. IG-nya Novichan apa sih? Bisa disebutin nggak buat teman-teman yang kalau mau kepoin ini? Iya, Selena Novichan. Ya, Selena Novichan ya. Oke, teman-teman kalau bisa mau kepoin Selena Novi, nanti bisa kepoin Instagramnya di Selena Novichan. Oke, kita udah masuk di akhir segmen. Mas Yus ucapin terima kasih buat Mbak Vika, buat Novi yang sudah hadir jadi narasumber malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga seluruh makhluk itu berbahagia ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan
konten-konten yang lebih seru, konten-konten yang lebih horor lagi, konten-konten yang lebih bermanfaat, dan tentu saja masih di channel kesayangan kita, di channel Diari Mata Indigo bersama Mas Yus. Untuk lomba cerita horor ini, Mas Yus masih ada beberapa pemenang lagi yang nanti besok-besok akan Mas Yus hadirkan dalam konten Diari Mata Indigo cerita horor. Seperti apa cerita horor mereka? Stay tune terus, pantengin terus channel Diari Mata Indigo yang tentunya akan semakin berkembang dan semakin berkualitas lagi. Oke. Terima kasih Novi sekali lagi ya. Kapan-kapan kita undang lagi ya. Makasih. Oke, Mbak Vika, terima kasih. Ya, makasih Mas Yus, Mbak Novi, Oke. Kosanto. Ya, oke. Sama-sama. Kami pamit. Sampai jumpa dan bye-bye.